Oke, kami dari pembimbing Pateo akan berdiskusi tentang topik 5, yaitu menyusun bentuk dasar denah melalui bubble diagram pada tapak atau site. Nah, sebelumnya kita berdiskusi dulu tentang programming yang kemarin. Apa ada kesulitan teman-teman semua? Siapa nih yang mau cerita dulu? Apa Wiwit? Cerita tentang programming yang minggu kemarin ya? Iya, apa ada kesulitan? Gimana kesulitannya? Kesulitannya nggak ada, cuman keburu waktu itu aja. Terus ya waktunya mepet, mana juga filenya kan kayak udah besar gitu kan. Ya gitulah, hampir telat ngumpulnya. Oh ya, Wiwit pakai site-nya pakai apa bahannya? Saatnya aku tuh pakai kertas karton, terus aku digambar gambar setnya kayak yang disuruh bapaknya gitu. Nah, jangan hanya setnya aja digambar, sebenarnya lahan kosongnya juga seperti yang di sampah gitu. Itu aja sih. Bahannya pakai karton, terus yang apa biar dia apa pakai plywood apa gitu ada nggak kayak styrofoam atau apa selain kertas untuk penguatnya gitu ada nggak? Ya styrofoam di bawahnya gitu alas paling utamanya, terus nanti yang gambar tapaknya yang di kertas karton itu di atasnya nanti gitu. Sama sekali Gitu. menandakan itu tapaknya atau setnya gitu. Nah, aku potong kayak kertas karton Jepang lah, membentuk gitu. Nah, di tengah Gitu. Oh ya, terus Wiwit lokasinya di mana? di Jalan Anggrek. Jalan Anggrek 1. Itu kayak segitiga lah lokasi setnya itu. Oh, segitiga. Wiwit sudah tahu lah berapa luas tanahnya itu. Dulu Pak aku. Hah? Ada siapa Tidak. di... Coba buka, Wit. Kemarin aku tuh bingung loh cara menentukan luasnya. Jadi aku pakai Google Map gitu. Ada itunya cara mengukur jaraknya. Tahu lah. Ada itu, ntar dulu ya. Hitungnya dia tuh kan di Google Earth enggak sih? Ya, itu bisa. Tanahnya luas banget. Bingung cara mau itunya menentukan ya, luas ruangannya. Kayak keganalan banar tanahnya. Betul. Aku jadi bingung buatnya. 100 berapa? Di kemarin kan masih deskripsi tapak loh yang apa mengkaji tapak itu kalian masukin apa aja? Bobby masukin apa Bob? Aku masukin kayak kebisingannya loh. Tapi kan tapi nggak kayak yang analisa tapak yang kayak detail banner. Jadi kayak misalnya di jalan, kan aku di dekat itu tapaknya, dekat Gereja Sion, tahu kan? Gereja Sion. Ada lo yang bakso-bakso tuh samping-samping. Nah di situ. Nah, jadi misalnya itu kan sebelahnya yang jalan ke arah Amaris itu kan jalan Harut namanya. Nah di situ kan trafficnya nggak terlalu padat. Jadi di situ kebisingannya sedang. Kalau sedangkan yang di arah sini kan jalan Terjadi Kriut loh. Trafficnya kan Trans Kalimantan situ kan padat banget. Jadi ya walaupun nggak ke site langsung, ya bisa dibayangkan kan trafficnya padat. Jadi mungkin di situ bising. Jadi ya. Terus kalau kondisi tanahnya apa kamu masukin apa belum? Soalnya kan di situ kayak turun naik gitu kan, tanjakan dan arut. Kontur gitu kan, kayak yang di perancangan tapak yang kemarin itu PTL. Yang nggak mungkin lah tahu. Jadi datar aja. Benar. Nggak mungkin lah. Jadi anggap aja tanahnya sudah jadi, sudah di cutting bla bla bla, sudah datar aja. Sama kan katanya ada jalur drainase loh. Sedangkan kulihat di Google Earth belum ada, jadi nggak kemasukin itu. Iya. Mungkin datanya belum data baru yang di Google Earth. Terus yang lain Wiwit tadi mau ngomong apa Wiwit? Enggak. Oh, bentuknya segitiga. Oh, inilah apa jalannya gitu nah.
tapaknya gitu. Sip. Jadi aku tuh gambar yang apa? Yang pakai tapak itu aku hanya kayak gini aja sih. Berapa width luasnya? Luasnya Gede lah. 1.309 meter kuadrat. Rata-rata 1.000 lebih lah. Ada malahan yang 1.500-an itu. Wow. Aku 1.400 sih. Sama aku juga Hah? 1.400. Iya, Rumahnya sekitar 1.400-an 600 gitu. tuh. Belum segala yang jalur sirkulasinya. Kamu berapa, Ki? Kalau punya aku tuh 1.699. Wow, gede banget. Mau dibuat apa? Judulnya apa kamu, Ki? Berapa? Apanya? Judul ininya apa? Kalau kan tata boga gitu, judul Ya, tugasnya. kalau punya aku tuh rumah ini seorang seniman dengan galeri patung. Beda Cocok tipis. sih. Ya, kalau untuk posisinya tuh berada di sekitar antara pertigaan ini, Jalan Antang dengan Cilikriwut. Berarti Kalau di dekat lampu merah lah. Iya, dekat lampu merah. Kalau dilihat dari tingkat kebisingannya, kalau yang paling tinggi itu di Jalan Cilikriwut, karena soalnya itu jalan utama. Ya. Akan lewat ada jalan Tinggal tuh, Jalan Antang maksud saya tuh jalannya tuh tingkat kebisingannya sedang, soalnya itu antara penghubung juga dengan Jalan Raja Wali. Kemudian tuh untuk kalau jalur drainasenya sih masih belum ada sih kalau saya lihat dari Google Earth-nya. Oh iya, Rifki berarti... kamu ada masukin itulah segala vegetasinya. Vegetasi. Singkat-singkat gitu. Kalian juga ada nggak yang lain? Ada tapi cuma foto-foto aja sih. Ya, berarti vegetasi yang sudah ada gitulah. Iya. Kalian ada menambahkan nggak vegetasinya, kayak nambah pohon apa gitu atau nanam apa? Nggak tahu. Cuman nggak yang sempat sudah ada aja lah. Ya, yang sudah ada di fotonya aja udah. Nia gimana Nia? Lokasi Nia di mana? Tes. Nia. Halo Nia. Kedengaran Kak? Oke, Nia lagi hektik lah. Oke, kita bahas apa nih? Kalau buat bubble diagram, kita kan harus menentukan dulu bentuk dasar rumah kita tuh sebenarnya apa gitu. Kalau kalian ngikutin bentuk dasar site-nya, apa kan ubah gitu kayak sesuai ide kalian gimana? Bobby apa nih? Kalau aku kan kebetulan bentuknya tuh segi 4 tapi nggak beraturan gitu kan. Gimana lah? Ini ya sini tajam. Bisa sini, kayak gini. Jadi aku ngikutin bentuk tanahnya aja gitu. Jadi kan itu ada yang tanahnya ada 2 sisi yang hadap jalan. Satu jalan Arut, satu jalan Cilikriwut. Nah, yang jalan Cilikriwut tuh di situ tempat itunya untuk tokonya gitu, untuk tempat usahanya gitu. Jadi lebih mudah itu para pelanggan mengakses ke situ. Untuk yang jalan Arutnya, tokonya apa berdiri sendiri apa gabung sama rumah? Ya, masih bimbang. Kalau boleh, kan ini kan mau kutanya ke Bapak dulu. Kalau memang boleh dipisah, maksudnya nggak nyatu ke bangunan utamanya gitu, walaupun masih terhubung dengan gitulah segala. Maunya terpisah. Tapi kalau memang harus nyatu dengan bangunan utama gitu, jadi satu masa gitu, ya mungkin tetap terpisah tapi kayak bentuk L yang sininya lebar agak lebar gitu. Jadi kayak nyatu. Jadi bentuknya ubah gitulah, berubah mengikuti tapaknya. Ya. Wiwit gimana nih? Bentuknya apa sudah mikir gimana? Udah sih, tapi sama aja kayak yang dibilang Bobby, tapi paling kayak jarak dikit ya gitu. Kayak ada membedakan ini rumah sama ini usaha. Tapi kalau aku sih pengen nyatu gitu nah. Ya. Masalahnya kalau menurutku nih lah, kalau nyatu tuh susahnya pertama lah privasi, keamanan. Sama ini kan kayak lagi
apa namanya pandemi gitu kan. Itu sementara Iya. itu tuh rumah. Harusnya rumah tuh jadi tempat teraman gitu dari itu. Sedangkan kan rumah kita kan ada 2 fungsi gitu, tempat usaha sama tempat tinggal. Gimana cara kita Betul. apa namanya? Mensiasatinya nggak sih? Apa namanya? Mengimbangkan. Mensiasatinya nggak sih? Ya. Kalau Rifki gimana nih? Untuk dasarnya gimana? Kalau aku ini masih bingung juga Bang, untuk dasar gimana, tapi kalau intinya dalam pembuatannya tuh rencananya tuh sih di pembuatan rumahnya tuh dia maunya sih agak pisah sih dengan rumah, sama juga sih sama kayak pendapat dari Bobby. Cuman untuk peletakan posisinya nih dari side plan yang ada nih masih bingung mau naruh di mana, apakah mau jalan masuknya tuh apakah lewat dari Jalan Antang atau maupun dari Jalan Cikriwut. Itu aja sih kalau itu aku bingungnya masih. Oke. Kalian kalau kondisi iklimnya kalian tahu nggak gimana? Apa berpengaruh gitu? Kan ada yang drainasenya, maksudnya belum ada drainase atau drainasenya tuh penuh dengan rumput-rumput gitu. Kalian mikir gimana tuh mengatasi itu? Mungkin ini kan tanah kita kan rata-rata luas semua kan. Nggak mungkin satu tanah tuh didirikan rumah gitu, menutupi semuanya gitu. Jadi mungkin bisa memaksimalkan ruang apa namanya, tanah terbuka gitu, supaya memaksimalkan penyerapan air gitu. Jadi membantu-bantu. Kalau memang nggak ada jalur drainase existing di site-nya itu. Sip. Nah, terus kalau kan tadi ada yang kebisingannya ada misalnya 2, kan ada yang di antara 2 jalan gitu kan. Terus kalau mengatasi itu kebisingannya, kalian gimana tuh solusinya? Atau kalian tambahkan tembok untuk jadi pembatas gitu atau gimana? Kalau aku sih itu Atau tergantung vegetasinya. Gimana? Jangan kebisingan ya, itu tergantung tata letak ruangannya. Contohnya kayak kayak gini nih. Jadi, contohnya gini ya, ini kan anak desa kebisingan. Yang tanda merah itu kebisingan tinggi gitu. Nah, kalau yang biru kebisingan rendah. Bentar dulu. Bob, ACC Ayu katanya. Sudah masuk itu. Gimana, Bit? Nah, ini kan yang tanda merah itu kebisingan tinggi, kalau yang biru itu kebisingan rendah. Jadi kayak cara ngatasinya paling kayak ruangan-ruangan yang tidak terlalu membutuhkan gimana ya, Kayaknya jangan berdekatan dengan kayak kamar tidur, ya nggak sih? Tinggi atau kebisingan rendah ya disesuaikan gitu. Nah, contohnya kayak lokasi entah mandi atau ruang masak ya paling itu di sebelah yang kebisingan tinggi. Kalau yang kira-kira ruang keluarga atau ruang tamu, ruang kamar kayak ruang tidur segala gitu ya tata letaknya ya di tempat yang tanda biru gitu. Nah, gitu aja sih kalau menurutku cara mengatasi. Sip. Nah, kalau Ayu nih, gimana Ayu? Di mana lokasi site-mu? Ayu bisa dengar nggak? Tes. Ayu atau Nia? Di mana lokasi site punya kalian? Bisa sharing kesulitannya juga. Nggak bisa apa nih, yuk? Mute. Unmute. Hah? Kayaknya bermasalah ya dengan itunya. Kalau Nia? Tes Nia. Kusuma dan tadi kemana? Hah? Nia Kusuma. Apa jaringan Nia buruk? Loh. Gimana tuh Bob, hostnya nggak izinin? Nggak izinin apa? Bentar. Buka
mic-nya? Bisa. Bisa aja kok. Aku bisa sih. Coba yuk kamu ganti device-mu apa pakai HP dulu. Tuh, coba. Bisa nggak? Masih nggak bisa. Bisa lah, yuk. BTW ini udah berapa menit, Bok? Kita tadi mulai jam 11.37. Sekitar Oke. mungkin 30 menit, 40 menit lagi lah. Oke. Kayaknya Ayu nggak bisa lah. Mungkin Atau ganti Rifki mau device melanjutkan dulu, gitu. yuk. Kenapa? Mungkin Rifki mau melanjutkan tadi. Tentang yang apa? Ya, Rifki, gimana, Ki? Sharing-sharing gimana? Oh, yang tentang itu ya, tingkat kebisingan tadi ya. Kalau punya aku tuh sih, kalau dari tingkat kebisingannya tuh, kalau dari jalan Tingang, maksud saya jalan Antang, itu kan tingkat kebisingannya tuh sedang, soalnya jalan penghubung juga dengan antara jalan Raja Wali. Kemudian kalau untuk Ya. jalan Cilikriwut tuh tingkat kebisingan tinggi karena ya kita tahu aja kan itu jalan utama. Jadi untuk peletakan ruangnya tuh diperkirakan tuh untuk tingkat kebisingannya sedang tuh mungkin kemungkinan dimasukkan tuh adalah ruang ini, kayak ruang kerja, maksudnya ruang kerjanya itu kayak ruang untuk membuat patungnya. Jadi kan kalau ruang untuk ruang galeri, ruang kamar, antara ruang galeri dengan ruang kamar itu letaknya tuh inginnya tuh di tingkat kebisingannya rendah, kemungkinan posisi rumahnya tuh kalau dari bentuk taman dari lahannya tuh mungkin agak miring. Jadi selain itu juga ini kan dari sekitarnya nih kalau saya lihat sih bangunannya tuh ada yang ditutupi pakai tembok, ada juga yang tidak. Jadi usahakan tuh bikin untuk ruangan kebisingan yang untuk maksud saya tuh buat kayak ruang kamar itu tuh diusahakan arahnya ke ini, ke arah ya rumah yang nggak ada tembok. Soalnya kalau ada dari arah tembok tuh kan kita kan jadinya nggak enak tuh tertutup oleh tembok punya orang. Itu aja sih kalau saran dariku, maksudnya pendapat dariku. Jadi Nah, kalau kalian jadi gimana, Bob? intinya apa namanya kayak menurut kalian apa yang bisa kutarik dari omongan kalian tuh jadi mungkin ruangan yang nggak perlu keheningan gitulah, ibaratnya yang mungkin bisa ditaruh di bagian depan gitu. Iya, betul. Tapi sesuai juga dengan mungkin kebutuhan klien. Mungkin kalau punya Rifki tadi kan ruang kerja yang pematungnya kan kayaknya nggak perlu keheningan lebih loh. Tapi mungkin kalau memang preferensi kliennya mau yang hening, nah bisa diituin juga. Ya, kita nggak bisa juga sih memaksakan diri dari kehendak kita, soalnya kita kan namanya juga anggapnya seorang perancang, kita nggak bisa juga. Jadi intinya itulah juga. apa namanya mementingkan preferensi klien gitu, Ya, permintaan klien. Ya, kita harus ngikutinya. Daripada ntar kalau kita lawan nanti kita jadi nggak enak dalam hati kita karena untuk membuat satu bangunannya. Setuju. Jadi sesuai keinginan klien gitulah intinya. Oke. Nah, kalau kalian rata-rata nih, yang paling besar kan ruangan yang tempat usaha. Berapa paling besar ukurannya tuh kalian? Ruangan yang paling besar, tempat usahanya. Kalau aku kan rumahnya milik pelukis untuk galeri pelukis kan, galeri lukis gitu. Jadi ruang showcase-nya yang paling besar gitu. Dari itu kan maksimal kan totalnya 60 meter persegi kan. Mungkin sekitar 60 atau 70% dari 60 meter persegi itu untuk ruang showcase-nya dan sisanya mungkin untuk lobi, gudang dan lain-lain. Kan ada nambahin kayak kolam renang gitu nggak? Kayak nggak cocok juga lah. Sama. Ada yang mau presentasiin tugasnya nggak? Wiwit? Kalau kayaknya aku nggak dulu.
Karena dulu Iya sih, aku belum selesai juga. Presentasi tugas tuh tugas Sama. itu maka minggu depan maka pertemuan minggu depan. Kalau yang mau sharing dulu. Kalian kalau yang programnya udah selesai semua apa? Ada yang belum juga? apanya? Yang programming. Udah selesai semua apa? Ada yang belum? Selesai sih. Selesai. Hmm. Sampai analisa besaran ruang segala macam. Iya. Nah, di situ yang paling susah menurutku. Apa Iya sih, namanya? aku juga. Menentukan ukuran ruangnya. Kan tanahnya ganal gitu. Mm-mm. Kalau Nah, Ada yang mau besaran sharing ruang, lagi nggak? Kenapa, Wit? kalian belum selesai kayak kalau yang tentang besaran ruang, analisa besaran ruang. Atau udah? Sudah sih. Cuma ya itu kesulitannya ada di situ gitu. Oh, Ayu menganalisa ruangnya yang agak bingung. Iya, betul. Iya sih. Kan kita kayak, gimana nih supaya tanahnya nggak banyak kosong juga, terus ruangannya fungsional juga, kan susah gitu nah. Dan juga kita baru perdana. Nah, Kalau ruangannya terlalu besar kan nggak enak dua. Capek. gitu. Jadi harus fungsional juga kan sesuai kebutuhan. Karena apa nih kata Ayu tadi? Kalau ada yang bisa jelasin, tolong jelasin yang menganalisa ruang. Siapa nih yang mau jelasin? Bobby, gimana Bob? Besaran ruang. Kalau aku kemarin Tentang menganalisa patokannya ruang. ruangan yang paling besar tuh ruang keluarga, dapur sama ruang makan jadi satu besar, sama master bedroom paling besar. Sama mungkin kalian nggak pakai ini, tapi aku kan ku bikin ruang untuk bersantainya di di teras gitu kan. Jadi terasnya sengaja aku besarkan. Besar banget pokoknya. Ada buat taman gitu nggak? Ada. Ini kan bocoran nih. Aku mau bikin rumah itu model kayak, kalian tahu lah rumah-rumah orang Cina tuh nah, yang di tengah-tengahnya ada taman tuh. Oh iya. Jadi teras itu di belakang Gitu. tanahnya. Jadi rumahnya tuh mengelilingi tamannya gitu. Nah, kalau kayak gitu, tengahnya tuh kamu atapin apa gimana tuh? Enggak. Apa terbuka? Apa kamu kasih kaca gitu? Enggak, yang ku kasih atap gitu tuh cuman terasnya aja. Terasnya kan besar gitu ceritanya. Sip. Jadi bangunannya tuh kayak itulah, tamannya tuh mengelilingi oleh bangunan ya lah. Dikelilingi bangunan. Gitu. Oke. Terus Ada cara yang mau sharing kamu lagi nggak? itu kan Apa, Win? rencana itu Bobi ntar. Itu rencana Bobi tuh buat bangunannya kan tamannya di tengah gitu, dikelilingi bangunan. Nah, kalau cara mengatasi analisa hujannya kamu gimana gitu? Itu kan Apa terbuka kamu loh. tambahin drainase? Itu mungkin takut banjir gitu ya ceritanya. Takut airnya masuk rumah. Mungkin rumahnya tuh agak tinggi gitu ku bangun. Antara tamannya sama dek apa namanya? Dek apa terasnya gitu. Mungkin sekitar mungkin 1-2 tangga mungkin cukup lah kayaknya, atau 1 tangga gitu. 1 anak tangga gitu. 20 cm mungkin bisa. Ya, 2 atau 3 gitu nggak apa-apa kayaknya. Kalau memang di situ genangan airnya gitu nah, kayak biar nggak masuk, atau kamu bisa tambahin vegetasi, kan memang taman kan vegetasinya dia bisa nyerap air juga kan, jadi nggak terlalu ngaruh juga sih kayaknya, dan kamu drainasenya biar lancar gitulah. Oke, nah kita bahas apa lagi nih? Bahas itu mungkin yang caranya itu, cara membuat bubble diagram sama denahnya tuh, blok plan-nya tuh. Nah, kalau kalian sudah
ngeliat videonya kan itu kertasnya kan pakai A4 ya, pakai kalkir. Nah, gimana tuh kalau kita di site kita yang besar gini, kalian gimana sih? Ada lihat nggak di videonya kan dia pakai kalkir terus ada nggak itu lihat yang itu? Ada. Terus gimana tuh kalau di site kita yang gede banget ini gimana mengatasinya? Dan itu kan sesuai skalatis kan? Gimana tuh? Skalatis kan nggak perlu 1:100 kan, pokoknya misalnya kan ruang tamunya tuh misalnya lebih besar daripada ruang WC umum gitu, bikin aja agak besar dikit gini. Nah, Saya. nggak perlu yang tepat-tepat banner. Kalau tepat-tepat banner mungkin itu untuk yang tugas finalnya. Lagian kan bapaknya, ini kan kita tugas sketchbook kan, masa harus rapi-rapi? Tapi bukannya di itu ya, kita di site kita buatnya. Maksudnya? Kita buat bubble diagramnya ditempatkan di site kita, nggak gitu ya? Kak, nonton yang video keberapa, Han? Aku baru nonton yang video yang kedua, yang bahasa Inggris. Aku yang kedua sih. Cuman kan keterangannya kata Bapak skalatis sesuai site kita. Iya nggak? Apa aku salah? Kemana ya? Sebentar. Kita buat bubble diagramnya sesuai skalatis dan sesuai site kita. Ya nggak sih? Apa aku salah? Salah pengertian. Gimana tuh? Coba kita cek dulu. Tapi di video tuh ada nggak yang kayak gitu? Yang kayak Hana bilang? Iya, dia harus kan mengikuti bentuk site-nya gitu, ada nggak? Iya, dia kan pertama site-nya, terus dia tempel-tempelin gitu bubble-nya, dia bulat-bulat-bulatin. Apa gimana tuh? Ya kan kata aku ngerti sih kata Bobby tadi, skalatis kan nggak 1:100 aja. Cuman yang kalau aku nggak salah, Bapak mintanya sesuai site kita, jadi mau nggak mau 1:100, ya nggak? Apa aku salah? Gimana tuh pengertian kalian baca LMS Bapak tadi malam? Apa kita buat di sketchbook gitu? Jadi kalau kita buat di sketchbook kan skalanya misalnya kita buat 1:200 gitu biar dia makin kecil. Kayaknya senyamannya penting jelas gitu. Itu aja bisa mudah dipahami. Coba aku baca dulu lah LMS-nya. Nih, coba kalian dalam studio hari ini kalian harus menyusun bentuk dasar denah melalui diagram yang skalatis 1:100 dan disusun pada tapak atau site sehingga akan membentuk suatu draft atau konsep bentuk denah. Kalian baca nggak itu? Baca sih, cuma tapi masih bingung. Nah, itu juga. Jadi kan kalau 1:100 gede ya. Dan Bapak minta pakai kertas transparan atau kertas kalkir. Terus gimana tuh? Kan nggak muat ya. Kalau yang kecil kalau yang apa sih ada sih yang perguruan yang besar kan? Ya gambarnya sih ribet. Kalau menurut tangkapanku sih bubble diagramnya kayak bubble diagram yang biasa, yang bulat-bulat. Kalau yang block plan-nya mungkin maksud Bapak menyesuaikan tapak itu bentuknya, bukan ukurannya. Misalnya tapaknya L, mungkin bangunannya bentuk L2. Atau misalnya yang kayak bangunanku tadi, yang kan mereng sini, kayak mereng gini, apa namanya floor plan-nya gitu nah, denahnya, block plan-nya. Aku sih gitu nangkapnya. Gimana Han menurutmu? Aku sih juga maunya gitu sih, cuman kata Bapak site 1:100 itu lah yang jadi kayak gimana ya buat gitu loh. Sedangkan ada kita disuruh itu kan kalian? sketchbook apa namanya
tugas ini kan masih termasuk sketchbook lo, sedangkan kita Iya. maka disuruh itu pakai kertas berapa? A4 kan? Iya. Nggak mungkin kan 1:100. Iya sih, jadi kayak aku mikirnya juga kayak gitu. Cuman karena tulisannya 1:100, gitu nah, ngerti lah. Iya, bapaknya nih aneh juga. Kada Kayaknya, nggak detail. Telah membuat modul makin jadi aku kayak gimana, muter otak gimana anunya. Sedangkan ini diminta 1:100. Coba kalian baca ulang lagi. Dalam studio minggu yang lalu, kalian telah membuat programming, dan di dalamnya telah membuat bubble diagram hubungan ruang. Kalian juga telah membuat model maket tampak. Oh, oke. Dalam studio hari ini, kalian harus menyusun bentuk dasar denah melalui bubble diagram yang skalatis 1:100 dan disusun pada tapak atau side sehingga akan membentuk suatu draft. Itu loh, maksudku yang itu. 1:100 yang minggu kemarin loh. Ya, cuman dalam studio hari ini lagi di bawahnya tulisannya. Nah, mungkin kita kayaknya buatnya sketchbook aja deh ya, yang nggak sih? Gimana? Sesuai A4. Masa kita bikin gini, kayak misalnya ada ruangan nih, misalnya panjangnya katakanlah 10 meter gitu kan. Kalau 1:100 berarti 10 cm loh. Masa kita bikin bubble 10 diameter 10 cm? Enggak mungkin. Ya sih. Walaupun ada kertas parkir yang ukurannya lebih besar kan. Tapi kan ini dalam gimana ya? Dalam konsep sketchbooks yang artinya A4. Jadi kita mungkin skala kita dikecilin gitu lah. Tapi mungkin tetap skalatis maksud Bapak tuh menyesuaikan dengan yang sebelumnya itu. Dengan ukurannya. Oke. Itu maksudnya. Sudah berapa menit nih, Bob? 13.10. Sekarang jam 13.10. Berarti kita mulai tadi 12.37. 36. Berarti kita sampai 13.37 atau 38. Oke. Sekitar 20-an menit lah lagi. Oke, kalian mau bahas apa lagi nih? Tadi belum menjelang. Kenapa? Nia Kusuma, dia keluar ya? Iya, Nia keluar aku lihat. Ayu gimana nih? Apa bisa sudah? Biar kita bisa cerita-cerita juga. Sharing tentang kesulitannya, di mana lokasinya, dan sebagainya. Gimana nih, yuk? Apa kamu live lagi? Apa nih? Oh, lagi di luar. Oke. Mau sharing tentang apa lagi nih? Yang bubble diagramnya. Tentang bahan kan tadi sudah. Terus kita nanti tinggal kayak ini. Gimana, Bob? Kita kan disuruh tadi 3 alternatif kan. Itunya bikin bubble diagramnya. Mungkin kalau kita harus punya pegangan gitu. Pegangan maksudnya di alternatif lain tuh posisi ruangan ini yang jadi itunya sentrisnya. Jadi apa namanya? Pusatnya gitu nah. Kira-kira apa yo? Ruangan apa yo yang cocok jadi pusatnya tuh? Yang posisinya memang di situ aja. Kalau menurutku, kalau menurutku mungkin yang jadi sentrisnya tuh ruang keluarga. Soalnya kan di situ tempat berkumpul, tempat yang paling banyak dilewati juga, jadi sentralnya. Iya. Teman-teman gimana? Teman-teman gimana? Kalau kalian studi presiden kalian yang kemarin gimana tuh? Sentralnya apa? Kalau sentralnya kemarin kan aku kan kebanyakan ngambil di rumah barat gitu kan. Itunya apa namanya?
studi presidennya. Jadi mereka tuh konsepnya tuh ruang keluarga, ruang makan sama dapur tuh open space gitu. Nggak ada, walaupun ada sekatnya, ya paling nggak menutupi semuanya gitu. Oh gitu. Kalau Wiwit sama Rifki gimana nih? Kalau waktu yang aku cari studi presidennya sih sama juga Pak. Untuk ruang centernya itu penggabungan antara ruang keluarga, ruang makan dengan dapur. Ya Iya. dengan seperti punya. Punya Wiwit gimana nih, Wit? Sama aja. Sama lah. Sama. Oke. Kita bahas apa lagi nih? Masuk ke block plan gimana? Masuk ke block plan. Teman-teman ada mau sharing tentang block plan? Kalau aku masih belum ada bayangan sih, karena aku belum menyusun bubble diagramnya gitu. Sama nih. Jadi belum ada gambaran gitu. Sama. Nah, aku bingung by the mau way bahas apa nih, lagi. aku mau nanya, block plan nih memang harus mengikuti itu kah? Mengikuti denah kita yang kita rencanakan nanti? Misalnya Iya kan sih. Iya. Biar mudah gitu, nah kan tanahnya nih kan ada yang kelok-kelok, nggak mungkin bentuknya L yang sederhana gini loh. Apakah harus mengikuti kemiringan itu untuk block plan, atau kan block plan ini kan bukan denah finalnya gitu? Menurut teman-teman gimana? Menurutku block plan gitu untuk menentukan atau untuk menunjukkan letaknya gitu. Ruangannya. Letak ruangannya. Menurutku sih gimana ya, Bapak? Kayak kan itu block plan kan kayak kita melihat dari atas, ya nggak sih? Nah, menurutku nggak usah mikirin itu dulu, apa tanah dan segala macamnya. Pokoknya ukuran ruanganmu segitu dan dilihat dari atas juga segitu. Nah, itu aja sih menurutku. Jadi nggak berpengaruh sih dari tanah gitu. Nah, tanahnya Bobby kelok-kelok kah? Maksudnya ada naik tuh turun gitu. Kayak itu bukan kelek-kelek gini. Maksudnya nggak beraturan gitu loh. Apa kemiringannya, derajatnya itu kan yang sini gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Ya, sip. Gimana nih? Wiwit mau apa lagi? Mau sharing apa lagi? Rifki. Kita ada gini nggak? Kalau ngedesain rumahnya itu tuh bangunannya disesuaikan sama dengan lingkungannya gitu. Misalnya kalau bangunan kita atau desainnya itu contohnya jangan terlalu mana ya? Kayak terlalu bagus atau gimana, kayak disesuaikan sama rumah-rumah di lingkungannya gitu. Kayak gitu cara mendesainnya. Atau kita bebas aja gitu. Memang sih mungkin sesuai dengan permintaan klien. Kan ya mana tahu juga kan, tergantung dosen pembimbing gitu. Kayak ada teman yang lain gitu kan, harus disesuaikan sama desain-desain di lingkungannya bagaimana gitu. Kalau misalnya desain-desain rumah di nggak ada lingkungan aturan site-nya kayak sederhana. Kalau yang sepertinya nggak ada aturan lah untuk itulah. Sepertinya terserah kita mau desain seperti apa. Oh iya, gini. Kan ini FPL kan, jadi mementingkan apa desain bukan struktur. Nah, kalian udah ada gambaran nggak gimana tuh, apa kebangunan kalian berkomposisi kayak studi presiden kita kemarin yang kayak gimana gitu, ada bentuk-bentuk unik lah gitu. Kalian masukin gitu juga apa kayak rumah pada umumnya, kayak rumah pada standar gitu, gimana? Kayak itu kahan, maksudnya gaya arsitekturnya kah? Iya. Ada gaya arsitekturnya nggak kalian? Kalau aku sih mau itu ngambil gaya modern sama oriental Cina. Sip, bagus. Jadi kan kalau aku sih oriental jujur nggak Cina tahu, kan memang atapnya kan yang kayak atap tradisional kan, bapaknya minta atap plana sama atap yang mereng sama atap gini kan, yang biasa. Bebas aja sih model atapnya. Masa? Iya.
rata-rata. Kalau kulihat Oriental Cina tuh apa namanya, atapnya memang atap tradisional gitu. Jadi aku mau ngambil tapi atap tradisionalnya mungkin dibikin jadi lebih streamline gitu. Jadi lebih modern. Sip. Kalian modern minimalis apa gimana? Apa gimana tanahnya gitu? Kan ini kan luas ya tanahnya. Apa kalian bikin minimalis? Apa besar gitu gimana? Buat minimalis. Sesuai fungsional gitu. Kalau minimalis itu kan berarti ukurannya kecil gitu nah. Sebentar dulu. Kita kan tinggal di Indonesia nih. Kadangkala minimalis tuh disalahgunakan. Iya. Bisa minimalis Betul. di perumahan tuh, minimalisme tuh kan harusnya minimalis tuh fasadnya tuh minimal banner, misalnya cuma ada garis-garis. Sedangkan di banyak perumahan tuh minimalis, tapi maksudnya rumahnya kecil gitu. Kalau maksud Anda nih gimana? Yang gimana? Yang fasadnya sederhana gitu kah maksudnya? Atau ruangan? Jadi kayak adalah kan kayak gimana ya, kayak perumahan di luar Jawa ya gitulah. Kan beda kan dari di Kalimantan kayak BTN sini kan kadang aku lihat BTN di sini tuh nggak mementingkan gimana modern gitu loh, kayak sesuai minimalis cuman dia nggak modern gitu, ngerti lah. Kalau di Jawa tuh gaya bangunannya minimalis, modern, dan mereka tuh kayak mementingkan di gimana ya, tampak depannya gitu nah. Di fasadnya gitu lah. Ya nggak? Kalian ada gimana ya lah maksudku, bangunan di sini tuh sama bangunan di Jawa tuh kayak di sini tuh kayak agak mau kayak Jawa, cuman gimana ya lah, gaya anunya tuh nah, desainnya tuh nah kayak beda. Kan sadar itu nggak sih, gimana? Kalian buat sesuai, jadi desainnya kalian buat sesuai dengan orang-orang kawasannya gitu, atau kayak Wi tadi kan katanya sesuaiin sama lingkungan atau gimana? Apa kalian buat gaya luar gitu? Kalau aku Yang Rifki sama Wiwit. Nampak gitu nah kayak arsitekturalnya gitu, tapi cuman takutnya kita kan istilahnya klien kita itu adalah dosen gitu kan, jadi mungkin ya mungkin nanti diperhatikan juga situasi lingkungannya bagaimana gitu. Kayak istilahnya gak mungkin juga kan istilahnya kayak di lokasi di kalau contohnya di siteku kan itu kayak memang rumah-rumahnya tuh nggak terlalu banyak sih, paling ada sekitar 3 biji lah. Jadi mungkin kan timbangkan juga dengan sekitarnya gitu. Oke. Kayaknya kita masih seperti kawasan kita di sini, cuman kita ada sedikit campuran dari desain luar gitu, ya nggak? Rifki gimana nih, Ki? Apa sudah memikirkan gimana bentuk tampaknya gitu rumahnya? Kalau untuk bentuknya sih, aku masih lagi sedang memikir-mikir sih bagaimana untuk menyesuaikan dengan keadaannya. Soalnya kalau dari bentuk lahannya tuh, untuk maksudnya tuh untuk posisi tempatnya tuh di area tuh rata-rata tuh kepadatannya lumayan tinggi, maksudnya dari tingkat kebisingan dan segalanya. Jadi tuh masih bingung sih bagaimana cara memikirkannya untuk desainnya, cuman lagi sedang mencari-cari aja sih untuk menyesuaikan keadaan. Jadi lebih berfokus sama kayak yang sekitar lingkungan itu ya, kayak kebisingan dan lain-lain. Jadi masih belum memikirkan desainnya. Oke. Nah, kalian sudah kan masukin, kemarin kan kita sudah buat program promansi kan. Nah, kalian ada berapa tuh ruangannya? Totalnya. Total ruangan. Sebentar. Coba aku lihat. Nah, yang pastinya itu nanti kan kita di bubble diagram kita buat
sesuai dengan ruang-ruang kita kan. Nah, kalian ada berapa nih ruangannya? Dari yang sudah kita buat kemarin program performansi. Lihat dulu. Kalau aku sih ada berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8. 13. Aku ada 13 ruang sih. Belum termasuk teras dan lain-lain. Kalau kalian gimana? Apa lebih banyak lagi ruangannya atau seperti biasa? Kalau aku sih itu, Berapa? kalau aku sih totalnya sama ruang usaha lah 21 ruangan. Wow, banyak juga tuh. Tapi itu Jadi itu loh, bubble-nya ada 20. apa namanya? Gimana? Minimalisir loh. Itu kan maksudnya 21 tuh sudah termasuk Mm-mm. 3 kamar anak, 2 Mm-mm. kamar mandi gitu, sama 2 WC umum. Sedangkan kan biasanya aku lihat di rumah-rumah besar yang ada di Presiden misalnya ada ruang gym, segala bla 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 gitu, yang ruang yang nggak Iya. penting gitu lah. Sedangkan ini Mm-mm. sudah aku minimalisir loh, masih banyak, heran juga aku. Iya, betul. Kalian sesuaiin nggak sama sudut presiden kalian? Enggak sih, kayaknya yang nggak penting nggak kita masukin lah. Jadi yang penting-penting aja. Nah, Wit berapa nih, Wit? Nah, itu juga Ruangnya. Han. Berapa? Kan kita nih kan nggak perlu masukin ruang yang kayak nggak penting-penting gitu loh. Jadi tanahnya ini luas, itu juga yang bikin aku bingung. Kalau misalnya boleh kan tanahnya bisa dimanfaatkan gitu untuk ruang yang nggak penting itu. Misalnya gym. Iya, iya sih, harusnya sih gitu. Tapi ada kan lahan kita bisa kita gunain juga untuk parkir. Nah, misalnya gitu. Itu juga sih. Jadi aku kayak membuat ruangan yang nggak penting itu juga, tapi mikir juga parkir, lahan parkir. Tapi akhirnya ya nggak sih? masih kebesaran juga tanah. Iya sih. Tapi biar enak kan, biar Iya. nggak makan jalan. Yang berapa nih, Win? Ruangan punya 18 lah ini yang waktu di kantor 14. Tapi masih ada sih mau tambah lagi ruangannya. Punya Wiwit itu apa? Itunya apa? Punya siapa rumahnya? Sama usahanya apa? Judulnya kontraktor. Dosen sipil dengan usaha kontraktor. Rifki gimana, Ki? Berapa ruangannya? Kalau punya aku tuh sih ada 15 ruangan. Tapi itu sih aku rencananya ingin ada beberapa lagi mau aku tambahkan. Tapi kalau punya aku ini kan aku ada sengaja nih. Kalau menurutku sih dari seorang anak pertama ini, anak kedua dia memiliki hobi berolahraga. Cuman kalau misalnya ditambahi ruang gym gitu kan jadinya kan akan memakan lahan jadinya. Kalian adalah yang bikin kayak punya Rifki itu. Aku mikirnya tuh kayak ini sih untuk apa itu? Kalian ada nggak yang bikin kayak kalau punya aku Rifki sih, tadi? Yang misalnya hobi aktivitasnya gitu. Aku sih nggak ada. Iya, aku nggak ada sih. Jadi kayak berfokus ke bapaknya aja. Jadi hobi bapaknya. Kalau aku. Ya. Nggak apa-apa kalau mau lahannya kan masih banyak juga. Jadi. Memang bapaknya bilang maka boleh aja. Tapi kan iya, aku nggak mau capek. Boleh. Nggak mau capek. Iya benar. Aku juga. Jadi kalau misalnya Bobby 20, jadi nanti buat bubble 20 gitu lah. Siapin 20 bubble. Nah, gitu aja sih. Gimana pembahasan kita apa? Ada yang mau tambah lagi? Sepertinya sudah cukup sejam lah. Ya nggak apa-apa. Belum. 10 menit lagi lah. Baru 1 jam. Oh, 10 menit lagi. Oke, mau bahas apa nih? Aku kira sudah. Mau bahas makanya apa? Itu disinilah kita perlu ekne gitu nah. Memanjangkan durasi. Itu tuh perlu ekne gitu. Nggak ada ekne. Memanjangkan durasinya. Yang lain juga ada berapa orang nih nggak ada kita saat Ekni. Ayu nggak bisa. Iya, Ekni nggak hadir karena Ekni lagi berduka. Turut berduka cita Ekni kalau melihat ini.
Turut berduka cita. Nah, kan yang ada Ayu, Agni, Nia tadi live. Terus Rantoni. Tony. Iya, jadi ada 4 nggak ada. Ya mungkin Kalau karena 4 ada kendala masing-masing ya, dimohon ditolerir. Mudahan minggu mungkin depan bisa ada yang bergabung. hektik. Semoga ya. Mungkin ada yang hektik, terus ada yang jaringannya kurang mendukung, dan juga kayak Ayu device-nya. Ya gitulah, kalau Nila online nih jadi banyak kendala. Tuh. Mau bahas apa lagi nih kita dalam pembuatan bubble diagram? Kalian mau warnainya pakai kayak highlight gitu, atau kalian print gitu warnanya gimana? Apa di manual aja pakai highlight? Enaknya sih enaknya di komputer lah makanya, di print gitu. Iya sih, jadi kayak rapi Tapi kan gitu. bapaknya minta freehand gitu. Iya. Kenapa nih, Yu? Oh, pemberitahuan kuliah offline. Sepertinya belum sih kita, ya nggak sih? Agak Semester depan mungkin, topik, tahun depan. tapi iya kayaknya. Tapi ada kabar yang pertanian sudah offline, ya nggak? Ada yang tahu itu? Bertani mereka. Aduh. Juga bulan 11 kalau nggak salah katanya bakalan offline. Gak tau lah. Wah. Aduh, aku gair sih. Kita membuktikan apakah masuk nanti emang itu ngerti pelajarannya selama ini. Jujur banyak tidur. Yang ku takutkan tuh SKU masuk offline. Iya, betul. Kalau aku Kalian sih nggak rigid prep? AutoCAD aja belum bisa aku loh. AutoCAD aja belum bisa. Aduh lah. Oke. Jadi kalian bubble diagram nanti karena Bapak minta kayak manual gitu lah istilahnya. Jadi kalian pakai pewarna atau highlight gitu lah. Ya. Nanti kita tempel atau pakai mal yang kalian nanti bubble-nya bulat-bulat kan? Ya kan bubble namanya. Bulat-bulat gitu kan, pakai mal. Ada beli mal nggak? Mal bulat-bulat. Nggak ada sih. Atau pakai bahan apa gitu? Kan ada tuh mal yang bulat-bulat, mal yang kayak gini, yang bulat-bulat, patah di PO. Oh, itu kah? Nggak ada, aku belum beli. Kalian jadi kayak botol minum kayak gitu ya lah. Kayak koin ya, pakai koin. Iya, Jadi bahannya pakai itu. Oke. Tes apa lagi kita nih, bubble diagram. Apa lagi? Tapi nanti batasnya bilang kan pengumpulannya. Kenapa, Wit? Batas pengumpulannya nanti yang bubble diagram tuh jam 9 di LMS. Iya, jam 9 malam. Jadi nanti kita upload ini dulu. Nanti kan kita end lah, book lah. Jadi kayak kemarin lagi nunggu. Enggak, jangan. Langsung keluar aja. Memang kayak gitu caranya, langsung keluar. Kemarin tuh aku salahnya gini. Kita kan keluar, kan aku suruh nunggu kalian. Aku tuh sudah buka dulu filenya. Oh, iya kan. Bisa lagi. Jadi harusnya tuh aku tutup gitu, harus aku tutup baru bisa proses. Berapa menit lagi nih kita? 5 menit lagi. Oke. Itu bahas apa nih? Banyak nggak kalian keluarin kertas kalkir atau kertas? Kalian campur nggak kertasnya? Aku roti sama kertas gambar. Karena beli kertas kalkir, Kak? Iya, aku pakai kertas kalkir. Mahal. Yang kayak gini. Enggak kok, aku beli 15.000 apa gitu. 1 lembar? Enggak. Berapa beli? Enggak tahu dapat berapa. Jadi kayak enggak aku hitung juga. Kayak kertas roti aja. Maka sama pakai kertas roti juga. Kertas kalkir tuh ternyata bukan A4 tapi F4. Nggak ada yang A4 ya. Tinggal dipotong. Potong sih. Kamu belinya kemarin? Campur. Aku kasih tahu lah yang aku bilang kemarin.
Apa? Yang apa tuh, Wit? Beli kertas kalkirnya. Gimana? Iya, aku beli di situ. Beli kertas kalkir tuh di itu loh, yang Krida, yang di Yosudarso dekat Metos. Sama aku juga situ. Han, yang Situ. bilang kemarin tuh itu kah? Birmet kan namanya? Lain. Kertas Apa aku kah? yang itu tuh. Birmet kan namanya? Oh, aku pakai Pliwot, tau gak sih? Aku sama Abed beli Pliwot di tukang bangunan, terus di atas mobil gitu. Aduh, kacau. Itu susah ngajar gajinya. Plywood tuh belinya berapaan? Per meter gitu kah? Iya, jadi kayak plafon, aku bilang. Ya kayak gitu, Pang. Jadi gede banget. Jadi di atas mobil gitu, karena nggak bisa digergaji. Aduh, kalian ada apa? Pakai itu juga nggak bahan-bahan kayak gitu? Kalau Karena aku kan sih, tapaknya gede ya. Pakai apa kamu buat? kalau aku rencananya pakai itu hardboard dari karton, hardboard. Ukurannya besar sih itu. Kalian sesuaiin yang kata Bapak yang persegi itu nggak sih? Apa? Aku tuh nggak itu banget, nggak lebar banget kayak kan persegi. Akan selain set kita sesuai dengan yang Bapak itu kan. Kalau aku sih nggak sebesar itu. Karena ini nggak sebesar itu pun, ini pun gede sudah. Itu yang tapak kemarin kan? Atau untuk yang maket saya kemarin. finalnya? Maket final nanti Pang gimana? Itu yang aku bingung, maket final kena tuh tapaknya aja atau yang sekitarnya juga? Kotak dibilang Bapak. Sekitarnya juga sih. Nah, kalau misalnya nih lah kalian sekitarnya tuh hutan-hutan, gimana tuh kalian? Apa pakai miniatur pohon-pohon? Atau kalian cuma kasih anu aja kayak rumput-rumput? Atau kalian warnain hijau aja gimana? Ini kan kita monokrom, lo kata Bapak tuh. Monokrom. Iya sih, kalau Mungkin finalnya maksudku. iya, kan yang final juga monokrom katanya rasanya. Oh iya Jadi kak? ya, Jadi, miniatur pohonnya Bang. Bagus deh. Miniatur pohonnya Bagus kalau mungkin gitu. itu kayak pakai tusuk pentol sama apa namanya? Yang untuk orang make up tuh apa namanya? Brush, Enggak, yang bisa dipotek-potekin. kapas, apa? Kapas. Bisa pakai kapas lo untuk itunya daun-daunnya. Iya, ya benar juga sih. Kalau aku sih ambil dari bunga-bunga mama. Aku jadiin kayak pohon gitu. Yang SPA kemarin. Yang SPA kemarin aku itu habisin duitnya di cat-cat. Enak sekarang. Itu ternyata monokrom. Nggak perlu habisin duit. Iya, betul. Nah, kalau rumah nanti tuh, kenapa, Bit? Apanya bahan marketnya tuh untuk bangunannya kalian apalah? PVC kah? PVC kemahalan sih, maunya pakai PVC kemahalan kalau aku. Iya, kemahalan. Dan ongkirnya juga setengah mati. Ongkirnya juga setengah mati. Tapi enak sih, kan monokrom juga. Jadi, kalau aku dulu pas SMK tuh lah pakai kertas yang kata katamu tuh Bob, apa karton Birmet. Jepang. Birmet, Ya, sejenis itu. Pokoknya sejenis itulah. Jadi itu tuh kami tuh di print gitu kan, pakai kertas foto, terus nanti ditempel. Jadi kita tuh buat di AutoCAD. Kalau kami dulu SMK dibuat di AutoCAD sesuai skalanya. Terus desainnya juga di AutoCAD. Nanti tinggal di print, warna-warnanya di AutoCAD juga pokoknya. Terus nanti tinggal di print, ditempel-tempel. Nah, di ujung-ujungnya tuh nanti sisain untuk menempel di setiap biar ketemu gitu tapak-tapaknya. Itu sih. Kalau kami SMK dulu. Itu kalau kita kan monokrom, jadi kayaknya rumahnya monokrom juga nggak sih? Iya. Iya. Bagus. Jadi gampang. Kayak ini. Nggak Tapi banyak kamu SMK buang-buang. dulu? Aku SMK, aku STM BTW. Iya kok, aku kira SMA 2 kan, Han? Kira SMA 2 kan? Aku STM. Gambar bangunan. Apa? Aku STM gambar bangunan jurusannya namanya. Di sana masih pakai tulis manual kah? Iya. Manual. Kalau kami tuh kelas 1 manual masih. Terus kelas 2, kelas 3 pakai AutoCAD.
Tapi cuma dua aplikasi aja sih yang dipakai, AutoCAD sama SketchUp itu aja. Tapi yang lebih banyak dipakai AutoCAD. Kalau kalian udah download AutoCAD nggak? Yang 2000 berapa? 2010. Lama. Aku masih 2007 sih. Rifki udah download 2007 sih. lagi. Aku masih bingung di mana tuh downloadnya tuh, belum dapat juga aku kalau yang mode gratisan. Di Google gitu nggak? Di download AutoCAD yang gitu. Iya ya nggak sih? Kalian pakai itu kah? Ada Yang ya. crack gitu kah? Pirated gitu kah? Iya, modelnya tuh. Iya kayak sejenis lah. Ya, ya model ya itulah. Bajakan. Iya, bajakan. Mahalan Aduh, kalau lah. beli aslinya. Habis duit. Betul, mahal. Ini kan beli snack. Wait, udah download lah, Wit. Apa? Udah download lah AutoCAD. Udah, tapi laptopnya saya bawa ke sini, tinggal di rumah. Sip. Nanti kita mungkin belajar gitulah. Udah. Sip. Oke. Sepertinya sudahlah pembahasan kita tentang bubble diagram. Oke, sampai bertemu kembali. Dadah.